Di sebuah ruko kecil di sudut kota Korea, berdiri sebuah usaha unik, kantor jasa pembasmi roh jahat skala rumahan milik pria bernama Kang Bosang. Walau tempatnya sederhana, tapi reputasinya cukup bikin merinding. Suatu hari, Kang Bosang kedatangan tamu tak biasa. Kapten Choi, seorang polisi, muncul membawa seorang pria bernama Jang Do-sik, bersama dua rekannya Saron, sang eksorsis, dan Kim Gun, si juru kamera setia. Mereka datang bukan cuma untuk ngobrol santai. Ternyata, Jang Do-sik sedang mencari putrinya, Sujin, yang sudah beberapa hari tak pulang. Awalnya Kang Bosang agak ogah-ogahan, merasa ini bukan keahliannya. Tapi Kapten Choi menjelaskan bahwa Sujin terakhir terlihat di markas sebuah geng kriminal yang ternyata adalah bagian dari kultus pemuja iblis. Mereka bukan cuma berbahaya, tapi juga telah menewaskan beberapa polisi dalam penggerebekan sebelumnya. Mendengar situasi segenting itu, Kang Bosang akhirnya setuju turun tangan. Tentu saja setelah menerima jatah dari Kapten Choi yang ternyata merangkap calo pencari klien untuk tim Kang Bosang. Misi pun dimulai. Di tengah situasi negeri yang semakin kacau karena aksi brutal para gangster, polisi mulai curiga bahwa semua kekerasan ini ada hubungannya dengan kerasukan massal. Bahkan, mereka sampai harus minta bantuan Pastor Marco, seorang pemuka agama yang juga ahli spiritual. Namun, Pastor Marco dengan tegas bilang, ini bukan urusan sembarang orang, hanya mereka yang punya kemampuan khusus seperti Kang Bosang yang bisa menanganinya. Sementara itu, tim Kang Bosang akhirnya sampai di markas geng tersebut. Mereka menemukan Sujin dalam kondisi kerasukan parah, terbaring di atas altar pemujaan, sementara sekelilingnya dipenuhi pemuda tak sadar karena overdosis. Dalam pertarungan sengit, Kang Bosang menghajar habis-habisan para penjaga altar. Sharon berhasil mengusir roh jahat dari tubuh Sujin, dan altar pemujaan pun dibakar tanpa sisa. Sebelum pergi, Kim Gun sempat merekam tato misterius di leher salah satu anggota kultus, petunjuk penting yang akan berguna di masa depan. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada Jungon, seorang dokter yang tengah mengurus adik kandungnya, Enso, yang kini dirawat dalam ruang isolasi. Kondisi Enso semakin memburuk, terikat di ranjang, tubuh lemah, mata kosong. Tapi yang membuat Jungon bingung bukan cuma soal medis. Lewat CCTV, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Enso, yang sebelumnya terikat erat, tiba-tiba menghilang dari ranjang. Lalu muncul di belakangnya. Dari situlah Jungon mulai goyah. Ia pun mendatangi Pastor Marco, menceritakan semua kejadian aneh itu. Pastor Marco menyarankan hanya satu hal. Temui Kang Bosang. Jungon pun langsung meluncur ke kantor Kang Bosang dan memohon bantuan. Kang Bosang awalnya hampir setuju, mengira ini permintaan Kapten Choi lagi. Tapi begitu tahu ini rekomendasi Pastor Marco, wajahnya langsung berubah dingin. Ia menolak mentah-mentah. Jungon kecewa, tapi sebelum pergi, ia meninggalkan flash disk berisi rekaman kondisi Enso kepada Sharon. Keesokan harinya, Pastor Marco sendiri datang menemui Kang Bosang. Ternyata mereka punya sejarah kelam. Dulu, mereka hidup bersama di panti asuhan, bersama seorang teman bernama Joseph. Mereka bertiga seperti saudara. Namun, 15 tahun lalu, tragedi mengerikan terjadi. Dalam kondisi kerasukan, Kang Bosang, yang waktu itu sudah dirasuki roh jahat bernama Lucifer, membantai seluruh penghuni panti, termasuk Suster Angela. Semua itu terjadi karena ulah Joseph, yang diam-diam mempelajari ilmu hitam dan membebaskan roh jahat. Sejak saat itu, Kang Bosang memutuskan menjadi pemburu iblis, sekaligus cara untuk menebus dosa masa lalunya. Tapi dendam dan rasa bersalah masih menghantui. Setelah menonton video rekaman Enso, Kang Bosang akhirnya luluh. Ia mulai menyelidiki dan menemukan bahwa kondisi Enso sangat mirip dengan pola kerasukan yang mereka temui sebelumnya. Terlebih, tato iblis yang sama muncul di beberapa rekaman CCTV rumah sakit. Kecurigaan itu membawa mereka kembali ke rumah Jungon, tempat di mana semuanya dimulai. Enso pun dibawa ke sana, diikat di kursi ritual, dan eksorsisme 4 tahap dimulai. Sharon memimpin ritual. Jungon bertugas memantau kondisi medis adiknya. Tapi iblis yang merasuki Enso kali ini sangat kuat dan manipulatif.
bahkan berhasil memengaruhi psikologis Sharon dan membuat Kang Bosang nyaris membunuhnya karena trauma masa lalu yang dipermainkan. Di saat genting, kultus iblis menyerang rumah itu. Kang Bosang keluar dan bertarung sengit di luar. Sementara di dalam, Jungon ikut kerasukan karena pengaruh si iblis. Saat segel pelindung rusak, iblis berhasil membebaskan diri. Mereka berpencar mencari Enso yang hilang, tapi kekuatan jahatnya semakin menggila. Jungon teringat sesuatu, anggota kultus dulu menyebut ada ruang rahasia di gudang. Kang Bosang langsung ke sana dan menemukan ruang bawah tanah, tempat pemujaan. Di sanalah pusat kekuatan iblis berasal. Pertarungan pun terjadi lagi. Kang Bosang akhirnya membuka sisa kekuatan Lucifer dalam dirinya untuk melawan para pemuja sesat. Ia berhasil mengalahkan mereka dan kembali ke atas untuk menyelamatkan Sharon dan Kim Gun. Tiba-tiba, Enso muncul. Sharon melanjutkan ritual dan berhasil mengungkap identitas iblis dalam tubuh Enso. Moloch, entitas jahat dari neraka. Saat sebagian kekuatan iblis ditarik keluar, portal neraka terbuka dan Moloch muncul. Ia mencoba membawa Enso masuk ke dalam. Kim Gun dan Jungon berusaha menahan tubuh Enso agar tidak terseret. Dalam momen klimaks, Kang Bosang mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghantam Moloch hingga portal itu tertutup. Enso akhirnya sadar dan bebas dari pengaruh iblis. Di akhir cerita, Kang Bosang, Sharon, dan Kim Gun mendatangi markas utama kultus. Di sana, mereka menghajar habis-habisan para dalang di balik penderitaan Enso dan banyak orang lainnya. Tanpa ampun, tanpa kompromi, iblis tak akan pernah menang selama mereka masih berdiri.